Bismillah, Assalamualaikum. Di bagian ke-8 ini, Dana dan Cahyo membutuhkan sekutu untuk melawan pasukan lelembut yang dibangkitkan Raden Sengkuni. Mereka dihadang oleh setan suruhan Sengkuni. Pertarungan di atas kereta pun tak terhindarkan. Ini dia, bagian selanjutnya pendekar Jagat Segoro Demit masih di kutukan Sewu Lembut di Fakta Sejarah dari Mas Dio Seta. Angin dingin berhembus begitu kencang, menerpa wajah Cahyo yang tengah berdiri di atap kereta yang tengah berjalan kencang, menembus malam. "Panjul, aku nyusul!" teriak Dana dari perbatasan gerbong. Tapi ucapannya itu belum terwujud dengan keberadaan penumpang kereta yang berkerumun mengarah padanya. "Gak usah, Nan, biar aku yang ngurusin Demit ini. Kamu cari cara untuk menyadarkan orang-orang itu dan menghentikan kereta ini saja." Keadaan benar-benar di luar kuasa Dana dan Cahyo. Perjalanan yang mereka harapkan bisa menjadi waktu untuk sejenak istirahat, malah berupa mimpi buruk yang harus dihadapi. Semua itu dimulai dengan kemunculan sosok yang mengaku bernama Ki Tunggul Pati yang muncul di kereta tanpa mereka sadari. Dalam hitungan menit saja, seluruh penumpang di kereta itu dikuasai oleh setan-setan gentayangan pengikut Ki Tunggul Pati. Mereka semua tak sadarkan diri dan nyawa mereka berada dalam bahaya. "Seluruh penumpang kereta ini sudah ditakdirkan menjadi tumbalku. Tidak ada gunanya kalian melawan," ucap Ki Tunggul Pati dengan seringaian yang bengis. Ia yang sebelumnya berwujud kakek-kakek kini berubah menjadi sosok bertangan 4 yang panjang dan bergerak menyerupai seekor laba-laba raksasa. Ia mencengkeram satu gerbong dengan tangan dan kakinya yang panjang untuk menghadang Cahyo di atap kereta. "Jangan bercanda," Cahyo mengepalkan tangannya. Ia tak langsung memanggil Wonosuro, tapi menggunakan ajian penguat raga dan menghantamkan pukulan ke arah wajah Ki Tunggul Pati. Serat! Ki Tunggul Pati tahu ia tidak bisa menahan serangan Cahyo yang melesat cepat karena ukuran tubuhnya, tapi ia meludahkan cairan hitam yang sanggup melelehkan benda ke arah Cahyo. Beruntung Cahyo menyadarinya dan memilih menyingkir. Sementara itu, dari sisi gerbong sebelah tangan panjang melesat ke arah Cahyo. Ia hendak menghindar, tapi gumpalan cairan hitam yang diludahkan Ki Tunggul Pati juga mengarah kepadanya. Cahyo tak bisa menghindari keduanya. Puk! Cahyo terkena telak pukulan itu dan terpelanting beberapa meter, hingga tubuhnya membentur sisi antena kereta. Beruntung ajian penguat raga mengurangi rasa sakit sempat ia rapalkan, dan tangannya mencengkeram atap kereta sehingga ia tak jatuh. Cahyo terbatuk dan mengeluarkan darah. Sial. Kali ini Cahyo bergegas bangkit, tapi Ki Tunggul Pati sudah lebih dulu berada di dekatnya dan menghunuskan kuku-kuku tajamnya dari ketiga tangannya untuk menembus tubuh Cahyo. "Sayang sekali, kau terlalu berbahaya untuk kujadikan tumbal." Ki Tunggul Pati terkekeh. "Jangan harap," balas Cahyo, karena tak punya pilihan lagi. Dengan sekuat tenaga Cahyo memanggil kekuatan Wonosuro dan memukul sisi gerbong di sampingnya hingga gerbong itu hampir terjatuh miring. Ki Tunggul Pati kehilangan pijakannya dan oleng. "Kaulah yang harus kembali ke kuburanmu," hardik Cahyo yang telah berhasil kembali ke atap dan menghantamkan sebuah pukulan yang dengan cepat ditangkis dengan tangan panjang Ki Tunggul Pati yang tampak kian geram. Buak! Krak! Pertarungan sengit terjadi di atap kereta. Sesekali Cahyo harus memperhatikan sisi di hadapannya untuk memastikan ia berada di posisi yang tepat untuk merunduk di terowongan atau melompati kabel listrik. Ia pun tak bisa salah pijak. Sementara itu Danan tak henti-hentinya membacakan amalan putih untuk menenangkan ruh yang merasuki penumpang kereta. Sayangnya, kondisi Danan tidak lebih baik. Ada puluhan orang mengurumuninya dengan niat membunuh dan ia tahu tidak mungkin bisa melawan atau menyakiti penumpang kereta yang juga merupakan korban. Satu persatu penumpang mulai pulih, tapi ruh gentayangan lain langsung merasuki mereka lagi. Seperti pekerjaan yang tak habis-habis, yang Danan khawatirkan adalah sang masinis dan semua awak kereta yang belum jelas nasibnya. Itu artinya kereta berjalan tanpa kendali.
Entah berapa lama kereta ini akan bertahan, mana yang akan muncul lebih dulu di hadapan mereka, perpindahan rel, jalur buntu, atau kereta yang berpapasan dengan mereka. Biar bagaimanapun Dana dan Cahyo harus segera mengambil keputusan dan menyelesaikan pertempuran di kereta. Namun tak semudah yang mereka kira. Ada orang-orang yang harus mereka hubungi untuk ikut membantu menghadapi apa yang sedang terjadi di Astana Giri Danyang. Mereka sepakat bahwa mereka akan mencari bantuan dari timur, sementara Jagat dan Dirga akan mencari bantuan dari barat. Gama, Budi, dan Kimbol pun melakukan hal yang sama saat melihat apa yang tengah terjadi di Astana Giri Danyang tentang sosok yang sedang melakukan ritual penyempurnaan untuk menguasai kutukan Sewu Lelembut. Satu malam sebelumnya, api yang membakar alas Rowo Sukmo semakin membesar, seolah belum puas melahap pepohonan di hutan bukit itu. Jalan menuju Astana Giri Danyang semakin terbuka lebar. Dana dan yang lain tidak mengerti kejadian itu adalah hal yang mempermudah mereka atau justru berbuntut bencana lainnya. Bah Jajang? Cahyo teringat akan keberadaan warung Abah Jajang yang berada tak jauh dari alas Rowo Sukmo. Astagfirullahaladzim, ucap Gama yang juga teringat keberadaan Bah Jajang. Mereka pun bergegas meninggalkan desa Lewi Jajar dan berlari menuju perbatasan alas Rowo Sukmo. Tujuan mereka adalah sebuah warung yang hanya dihuni oleh seorang pria gaek bernama Bah Jajang. Mereka harus menyelamatkannya. Asap yang mengepul dan membumbung tinggi dari kebakaran hutan mulai mengganggu pernafasan dan pandangan. Dengan kain baju seadanya, mereka menutupi hidung untuk melindungi diri dari asap yang semakin mengepul. Bah Jajang! Bah Jajang! Cahyo dan yang lain berteriak sepanjang jalan, menyisir kemungkinan Bah Jajang sudah berlari terlebih dahulu melewati jalur itu. Namun ternyata mereka salah. Api nyatanya sudah menjalar hingga keluar alas Rowo Sukmo. Warung yang terlihat dari pandangan mereka mulai dimakan api yang merambat dari sisi hutan. Namun Dana yang lain bernafas lega saat melihat seseorang tengah memandang dari jauh bangunan sederhana yang terbuat dari kayu tengah terbakar sedikit demi sedikit. Bah Jajang tidak apa-apa. Danan akhirnya tiba di hadapan Bah Jajang. Ia memeriksa tubuh kakek itu yang masih terpaku melihat warungnya perlahan tandas dimakan si jago merah. Namun Bah Jajang masih terpaku dengan pemandangan di hadapannya. Rautnya sedih dan matanya memerah. Bah, kata Cahyo. Air mata menetes di pipi Bah Jajang. Matanya memantulkan kobaran api yang menggilas atap warung yang terbuat dari daun kelapa. Ia masih tak merespon ucapan Cahyo. Bah, ini kami, Bah. Ikhlaskan warungnya saja dulu. Kita cari tempat aman, bujuk Gama. Bah Jajang akhirnya menggeleng dan melihat semua orang yang menghampiri dirinya. Ia menarik nafas yang panjang dan bermuatan duka mendalam. Saat aku mendengar adanya masalah hutan ini akan terbuka ketika tahta Astana Giri Danyang terisi, aku tidak pernah menyangka dengan seperti inilah cara hutan terbuka, ucapnya keluh. Benar, tidak ada yang menyangka, tambah Kimbol yang menepuk pundak Bah Jajang. Bah Jajang menoleh pada Kimbol sebentar. Matanya yang sendu sedikit berbinar mendapati lelaki itu selamat dari Siti Kawaruhan. Tujuan kita bukan keluar dari hutan. Tujuan kita harusnya menuju Astana Giri Danyang untuk benar-benar menyelesaikan semua, ucap Bah Jajang pelan. Benar, Bah, kami akan ke sana. Mungkin Bah Jajang, Abah, dan Dirga bisa mencari tempat yang aman untuk kembali ke desa Lewi Jajar, sementara kami menuju Astana Giri Danyang, balas Danan. Bah Jajang menggeleng. Tidak, kita harus ke sana saat ini. Kita harus menyaksikan apa yang terjadi dan menghentikan sebelum semuanya terlambat. Sudah, Bah Jajang, biar saya temani kembali ke desa Lewi Jajar dulu. Mereka mengerti kok apa yang mereka hadapi, ajak Abah. Danan menoleh ke arah Bah Jajang dan mengangguk memberikan isyarat bahwa mereka akan baik-baik saja. Namun Bah Jajang tampak ragu sebelum benar-benar melihat anggukan yang lain. Saya mengenali Bah Jajang. Ada yang harus kita bahas di desa, ucap Abah. Sepertinya Abah mulai mengetahui tujuannya untuk ikut ke tempat ini, ucap Jagat pada Dirga. Dirga mengiyakan. Ia lebih memilih untuk ikut dengan Danan dan yang lainnya menuju Astana Giri Danyang. Urusan Bah Jajang, ia mempercayakan ayahnya. Bah, Dirga ikut sama Mas Danan ya.
Ada sesuatu yang harus Dirga pastikan. Dirga berkata dengan penuh keyakinan. Iya, jangan gegabah. Jaga diri kamu, balas Abah. Abah juga hati-hati, pesan Dirga. Danan memandang Dirga. Kita berangkat sekarang. Dirga lalu ikut berkumpul bersama Danan dan yang lainnya. Mereka segera berlari menyusuri sisi hutan yang sudah habis dilalap api, sambil memastikan jalurnya yang mereka lewati aman. Sepanjang trek hutan, ombak api yang menjalar terus menyisir sekitarnya. Angin yang berhembus membiaskan hawa panas. Gila, hutan sebesar ini bisa dibakar dalam sekejap begini, celetuk Cahyo. Yang lain juga merasakan keheranan yang sama, kecuali Budi yang hanya memandang lurus permukaan tanah hutan yang syarat akan abu yang berterbangan. Kali ini Cahyo tidak berani mengusik Budi. Wajah Budi terlihat begitu geram. Menghancurkan hutan yang merupakan tempat yang sangat Budi jaga benar-benar menyulut amarahnya. Lebih cepat! Teriak Kimpul yang tahu-tahu berada paling depan. Dana dan Cahyo menyadari mereka tidaklah sendiri. Ada beberapa sosok di sekitar mereka yang bermunculan dari balik pepohonan, seperti mengisyaratkan ke arah mana mereka terus berlari. Mereka adalah sekumpulan kera-kera kecil yang Cahyo tahu persis adalah teman-teman Kliwon. Serat. Kera-kera itu menyibakkan ranting-ranting yang terbakar untuk membuka jalur. Mereka menghabiskan jalur hutan yang mulai habis terbakar, sampai pada reruntuhan yang kemunculannya telah menenggelamkan satu desa, Astana Giridanyang. Jadi, ini tempatnya? Tanya Gama. Tidak salah lagi, tempat ini yang pernah muncul di Pangawaruhku, Kimpul mengangguk. Cahyo menaiki salah satu sisa pohon tertinggi yang telah hangus terbakar, dan matanya mengilatkan amarah. Budi menyusul di bawahnya dan memberi reaksi yang sama. Sudah jelas hal mengerikan yang mereka lihat. Apanya yang tanah para pendekar? Tempat ini lebih tepat disebut dengan tanah terkutuk, hardik Cahyo. Danan, Gama, dan Kimpul maju sedikit lebih jauh ke salah satu daratan yang lebih tinggi permukaannya. Dari situ mereka baru menyadari apa yang sebenarnya dilihat oleh Cahyo dan Budi dari atas sana. Entah berapa banyak jumlah mayat bergelimpangan di reruntuhan itu. Nyaris tak terhitung karena bertumbuk-tumbuk membentuk bukit. Mayat-mayat itu bukan jasad orang yang baru mati. Ada yang sudah membusuk dipenuhi belatung dan burung bangkai. Ada yang menyisakan tulang belulang, bahkan membatu layaknya mumi. Mengerikan, Gama bergumam. Apa mereka korban pembantaian? Bukan. Mereka jasad yang dikumpulkan oleh Raden Sengguni di Siti Kawaruhan untuk saat ini, balas Kimpul penuh ironi. Maksudnya? Sebentar. Maksudmu mereka akan dibangkitkan? Gama terbelalak. Kimpul mengangguk. Seperti yang terjadi pada jasad Trah Paku Jagar yang menyerang Dirga, tambah Jagat. Danan menelan ludah membayangkan bencana apa yang akan terjadi saat Raden Sengguni membangkitkan mereka. Sudah jelas, jasad-jasad ini bukanlah jasad manusia biasa. Mereka adalah pendekar-pendekar kuat pada zamannya. Tidak terbayang jika mayat hidup pendekar dibangkitkan untuk dikendalikan sebagai bala tentara. Sudah pasti menimbulkan kehancuran. Dengan Pangawaruhku, Raden Sengguni bisa meramalkan sandi yang digunakan untuk ritual Sewu Lelembut. Tidak ada celah untuk mengagalkannya, ucap Kimpul pelan. Cahyo dan Budi melompat dari pohon dan menghampiri mereka. Kalau begitu, kita serang sebelum mereka bangkit sepenuhnya, seru Budi yang hendak bergegas menuju reruntuhan. Betul, Cahyo sependapat. Namun dalam hitungan detik, Danan menarik sarung Cahyo dan menahannya hingga terjatuh di tanah. Sementara Gama menarik kerah belakang baju Budi untuk menghentikannya. Tahan, jangan terbawa emosi, ucap Gama dengan tegas. Budi segera menghentikan langkahnya tanpa membantah sedikit pun. Kenapa, Nan? Kalau ada waktu yang tepat untuk menghentikannya adalah sekarang, protes Cahyo geram. Aku paham kita ingin berjuang, tapi bukan berarti tanpa perhitungan dan tanpa rencana, Jul. Kamu mau kita ke sana cuma ngantar nyawa? Kita nggak tahu bahaya macam apa di sana.
kalau kita terlalu terbawa emosi. Yang kita lawan ini bukan manusia biasa. Dia manusia dengan hati iblis. Iblis saja mungkin sungkem sama dia. Jelas Danan. Cahyo mengatur nafasnya yang memburu. Danan menjulurkan tangannya, membantu Cahyo berdiri, lalu menunjuk lurus ke salah satu sudut reruntuhan. Lihat itu, kalau kau asal maju, yang ada celaka kita. Mereka semua menatap ke arah telunjuk Danan. Mata mereka terbelalak, melihat sosok raksasa siluman loa irang bersayap dengan banaspati bersarang di punggungnya yang tengah terbang. Sosok itu mendarat di balik reruntuhan, dan di punggungnya berdiri seorang pria yang mengenakan jas. Siluman itu mengantar pria tersebut menduduki sebuah singgasana di antara tumpukan mayat itu. Sungguh pemandangan yang menggentarkan nyali. Raden Sengkuni, gumam Kimpul geram. Melihat sosok itu, Danan mengepalkan tangannya. Cahyo dan Budi juga hanya terdiam. Mereka tampaknya memilih menarik diri. Mereka tidak akan lupa bagaimana serangan satu banaspatinya saja bisa membumi hanguskan alas Rawa Sukmo. Tring! Di tengah kebisuan mereka, tiba-tiba gelang Gengge Gama berbunyi dengan sendirinya. Keris Raga Sukma? Danan kebingungan. Keris Raga Sukmanya muncul dengan sendirinya dari tubuhnya. Ada apa, Nan? Tanya Cahyo penasaran. Budi mendekat kepada Gama menyadari keganjilan yang terjadi. Namun Gama pun tak paham. Tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Samar-samar terdengar suara tak jauh dari mereka. Mereka mengenal jelas sang pemilik suara yang akhirnya menunjukkan dirinya dalam wujud kakek bersorban putih. Kalian akan melawan mereka, tapi tidak sekarang. Suara seorang wanita menyusul bersamaan dengan gerimis yang jatuh. Gilang Samana, ucap Danan. Nyi sedang rangu. Mereka berlima terpaku pada sosok yang tak mereka sangka akan kemunculannya saat ini. Mereka siapa? Kimbul merasa takjub dengan kemunculan dua sosok spiritual itu. Kawan kami, balas Jagat singkat. Raden muda, kamu adalah kunci untuk menyelesaikan bencana ini. Kuasai dulu pusaka dan sosok yang melindungimu itu terlebih dahulu sebelum menghadapi Sengkuni, ucap Nyi Sendang Rangu. Gilang Samana mengangguk. Ini bukan lagi pertempuran biasa. Ini medan perang. Untuk memenangkan peperangan, kalian membutuhkan sekutu. Tinggalkan tempat ini dan kembali dengan orang-orang yang terikat dengan kalian, ucapnya tegas. Danan dan Gama ragu, tapi mereka tak berani membantah. Demikian juga Budi yang hanya memperhatikan. Tapi gimana dengan jasad-jasad yang akan dibangkitkan itu? Mereka akan memakan banyak korban, ujar Danan khawatir. Nyi Sendang Rangu dan Gilang Samana saling bertatapan. Mereka tidak segera menjawab dan malah berangsur-angsur menghilang. Kadang memang ada yang harus dikorbankan demi keberlangsungan hidup umat manusia. Peperangan sudah pasti menjatuhkan korban yang tidak sedikit, tapi itu harga yang harus dibayar untuk mencegah korban yang lebih banyak. Jika kalian mati di sini, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan tanah ini. Nyi Sendang Rangu menghilang di balik rintikan hujannya. Jangan remehkan kuasa Sang Pencipta. Bisa saja dia sudah memberikan peran pada ciptaannya yang lain untuk menahan mereka. Wujud Gilang Samana yang perlahan memudar akhirnya benar-benar menghilang. Kemunculan kedua sosok itu seperti memberi keyakinan pada mereka untuk memilih langkah bersabar. Pak Le, Mbah Jiwo, Nyai Jambrong. Cahyo mulai menghitung siapa saja sosok yang mungkin akan membantu mereka. Kang Sukri, Banu Rasmi, Ki Dudui, Mang Idim. Mereka semua bergumam sembari mengingat dan membayangkan siapa saja yang mungkin membantu mereka menghadapi jasad-jasad pendekar yang bangkit itu dalam medan perang nanti. 3 hari. Jagat membuka pembicaraan. Aku akan mengumpulkan pusaka dan kekuatanku untuk menjemput kalian dalam 3 hari, dan kita akan kembali dengan semua sekutu yang kita miliki. Danan, Cahyo, Gama, Budi, dan Kimpul serentak menoleh ke arah Jagat dan menganggukkan kepala. Tanpa menunggu lama, mereka pun berpaling.
meninggalkan tempat mengerikan itu dan berpencar untuk mengumpulkan sekutu untuk menghadapi Raden Sengkuni dan pasukannya. Di sisi lain, Raden Sengkuni yang tengah melakukan ritual mengendus keberadaan sosok-sosok yang mengawasi mereka. Ia pun berdiri dari singgasananya dan memperhatikan beberapa mayat yang telah bangkit dengan sempurna dari kematian. Kuperintahkan kalian untuk berkumpul. Sosok manusia dengan rupa layaknya laba-laba menghampiri Raden Sengkuni. Ia merunduk menunjukkan kepatuhannya. Saya Ki Tunggul Pati, bangkit dari makam alas mayit. Raden Sengkuni tersenyum. Rupanya Baron bekerja dengan baik. Menyusul Ki Tunggul Pati, bangkit juga beberapa sosok berpakaian abdi keraton dan sosok-sosok lain yang bangkit bersama khodam yang mereka miliki. Tidak sia-sia aku membunuh kalian. Raden Sengkuni tertawa puas melihat sosok-sosok yang ia bunuh bangkit satu persatu. Mereka semua berlutut patuh dan menjura sebagai perwujudan dari kekuatan kutukan Sewu Lelembut. Aku merasakan keberadaan dua sosok yang akan menghalangi jalanku, ucap Raden Sengkuni. Sepertinya ada juga tikus-tikus yang bersama mereka. Habisi mereka sebelum mereka menggangguku, perintahnya. Dalam sekejap sosok-sosok yang baru saja bangkit itu menghilang. Kembali di gerbong kematian. Malam itu Danan dan yang lain berlari terengah-engah menuju desa Lewi Jajar, tempat di mana Abah dan Mbah Jajang menunggu mereka di teras rumah. Abah yang tengah menikmati rokok dan kopi mengernyitkan kening ketika melihat Danan dan yang lain tiba dengan raut khawatir. Apa yang terjadi? Tanya Abah. Kutukan Sewu Lelembut sudah aktif. Hanya menunggu waktu semua mayat-mayat pendekar bangkit di bawah kuasa Raden Sengkuni, jawab Kimpul. Astaghfirullahaladzim. Sementara itu wajah Mbah Jajang pucat seketika. Ialah yang paling tahu betapa mengerikannya kutukan yang tersimpan di Astana Giri Danyang. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Tanya Mbah Jajang. Danan dan Gama menjelaskan petunjuk apa yang mereka dapati. Mereka menjelaskan kemunculan Kilang Samana dan Nyi Sendang Rango yang meminta mereka untuk mundur dan mengumpulkan sekutu yang bisa mengimbangi makhluk-makhluk itu. Abah dan Mbah Jajang mengangguk paham. Kita manfaatkan 3 hari itu sebaik mungkin, ucap Abah sambil menatap mereka semua. Waktu terus bergulir, tak boleh barang 1 detik pun disia-siakan. Mereka bergegas meninggalkan desa Lewi Jajar. Mbah Jajang memilih untuk turun di desa terdekat. Sepertinya ia mempunyai rencana sendiri. Dana dan Cahyo meminta untuk berpisah di stasiun, sementara Abah, Jagat, dan Dirga akan menghampiri Guntur dan Nyai Jambrong sembari mengumpulkan sekutu dari barat. Pastikan telepon genggam kalian aktif. Kita berkumpul 3 hari lagi, ucap Jagat kepada Danan. Iya, hati-hati semuanya, balas Danan. Sementara itu, Cahyo berbincang singkat pada Dirga, sekaligus menitipkan salamnya pada Guntur sebelum mereka meninggalkan Danan dan Cahyo. Beruntung masih ada jadwal kereta menuju Jawa Timur tepat ketika Danan dan Cahyo sampai di stasiun. Mereka segera membeli tiket, lalu buru-buru duduk di kursi tunggu. Kamu sudah tahu siapa yang harus kita hubungi lebih dulu? Tanya Cahyo saat mereka menjatuhkan pantat di kursi. Danan mengangguk. Kalau masalah pasukan, seharusnya Mbah Wijan adalah orang yang tepat. Dia punya banyak murid yang bisa membantu kita. Cahyo mengangguk setuju. Sembari menunggu kereta mereka datang, Cahyo meraih ponselnya menceritakan semua yang terjadi pada Pak Le. Jangan lengah, kurang lebihnya Pak Le sudah mendapatkan penerawangan tentang yang terjadi. Pak Le akan mencari cara untuk membantu kalian. Jelas Pak Le lewat telepon. Termasuk warga desa Dawu Ilir? Tanya Danan. Itu juga akan Pak Le pikirkan. Saat ini kalian fokus mencari orang-orang yang bisa ikut andil dalam pertempuran. Dan ingat satu hal. Apa Pak Le? Sekutu kalian mungkin saja tidak cuma manusia. Dana dan Cahyo saling bertatapan mencoba memahami Pak Le. Mereka mengingat sosok-sosok gaib yang membantu mereka.
bahkan sampai mengorbankan hidupnya seperti buto lireng. Ucapan Pak Lek kembali mengingatkan mereka akan mara bahaya yang tinggal menghitung mundur akan tiba. Ya sudah Pak Lek, nanti aku kabarin lagi. Cahyo menutup telepon. Suara klakson kereta terdengar bersamaan dengan deretan gerbong yang memasuki stasiun. Ketika kereta yang dinanti sudah berhenti, Danan dan Cahyo bergegas memasuki gerbong, menduduki kursi sesuai tiket yang mereka beli, dan mencari posisi duduk yang nyaman. "Berapa jam perjalanan, Nan?" tanya Cahyo sembari merebahkan diri. 5 jam kalau nggak ngaret." "Lumayan, bisa merem sebentar." Mereka pun memejamkan mata. 5 jam perjalanan yang mereka lewati bisa mereka gunakan untuk beristirahat setelah energi mereka terkuras di hutan. Di balik jendela, kereta melaju di perlintasan yang kiri kanannya persawahan hijau. Tampak matahari mulai merunduk dari tampuk cakrawala. Cahaya senja yang menyejukkan mata dan mengiringi perjalanan yang hening tanpa begitu banyak penumpang yang berbicara. Tiba-tiba pintu antar gerbong terbuka. Terlihat masinis dan beberapa petugas kereta terburu-buru melintas menuju gerbong belakang. Kehadiran mereka membuat beberapa penumpang menengok, meski sebagian besar lebih memilih cuek. Brak-brak, terdengar suara berisik dari gerbong belakang. Para penumpang mulai terusik, lalu samar-samar terdengar teriakan yang menghilang dalam waktu singkat. Tentu, para penumpang bertanya-tanya mengenai ada apa gerangan yang terjadi, sampai sesuatu terjadi di gerbong tempat Danan dan Cahyo berada. Seorang wanita berdiri meninggalkan tempat duduknya. Ia mematung di ujung lorong gerbong dan tak bergeming oleh guncangan kereta. "Mbak, kenapa Mbak?" tanya salah seorang penumpang yang khawatir mencoba menyapa perempuan itu. Tak ada jawaban. Wajahnya yang pucat diterpa cahaya petang. Tangan wanita itu memegang permukaan dinding kereta dan mencengkramnya hingga penyok. Ia mulai menaiki dinding kereta dan berjalan merangkak di langit-langit kereta. "Mbak, setan, itu dia kesurupan!" Penumpang di dalam gerbong mulai panik, tapi wanita itu menyibakkan rambutnya dan memperlihatkan wajahnya yang menyeringai dengan mata yang tak berhenti melotot. Danan yang akhirnya terbangun karena suara panik penumpang sontak terbelalak. "Jul, Panjul, itu." Ia menepuk pundak Cahyo. "Tunke barang se, mengko nek wis tekan aku sing nggawa." Cahyo bergumam dalam pejamannya. Bukan Jul, ada yang kesurupan." "Kalau keterusan ntar tinggal balik lagi naik bus." Piur. Danan yang kesal dengan Cahyo karena sulit dibangunkan, akhirnya menyiramkan sisa air minum botol ke wajah Cahyo. "Waduh, asem, ngopo tonan?" Danan mengangkat kerah belakang Cahyo dan menunjukkan sosok yang merayap di langit-langit kereta. Namun ternyata tidak hanya satu. 2 penumpang lainnya kehilangan kesadaran dan merayap di dinding-dinding kereta. "Asem, kesurupan, siluman cicak." Cahyo masih berkelakar. "Plak, siluman cicak, dasmu, ayo urusin," verdik Danan. Mereka akhirnya beranjak dari kursi dan hendak menghadapi mereka. Tapi baru saja berdiri di tengah lorong, mereka terhenti. Ada perasaan mengerikan yang tiba-tiba muncul dari gerbong belakang. "Dia biangnya," ucap Cahyo. Danan mengangguk. Tepat saat pintu gerbong belakang terbuka, tiba-tiba seluruh penumpang di gerbong pingsan. Namun dalam hitungan beberapa detik, mereka kembali bangkit dengan tubuh postur yang tak biasa. Mereka kesurupan. Ketika pintu penghubung antar gerbong terbuka, muncul sosok kakek kurus dengan tangannya yang cukup panjang, melebihi manusia biasa. "Siapa kau?" tanya Danan dengan waspada. Sosok kakek kurus itu hanya mengenakan pakaian seperti petani, tapi berbagai jimat terkalung di leher dan menghiasi pergelangan tangannya. "Raden Sengkuni memerintahkan kalian untuk mati." Danan berdecak, lalu melirik Cahyo. Yang dilirik hanya mendesah lelah. Mereka sudah mengira bahwa perjalanan mereka tidak akan semulus itu. Namun mereka sama sekali tidak menyangka akan diserang di kereta yang mereka naiki. "Jangan bercanda," Cahyo melesat untuk menghantamkan pukulan kepada sosok itu. Namun tangan panjang sosok itu segera mengambil salah seorang penumpang dan menggunakannya untuk menahan pukulan Cahyo. Briak! Penumpang itu terpental dengan wajah yang memar.
Brengsek. Cahyo kesal karena sosok di hadapannya tampak sangat licik. Sementara itu, penumpang yang tadi digunakan sebagai tameng bangkit dan merayap sambil tertawa. Hihihihi. Kalian tidak pantas menghadapiku, Ki Tunggul Pati, abdi penguasa lembah Pati Onggo. Ujar sosok itu sebelum melangkah meninggalkan Dana dan Cahyo dengan sekumpulan penumpang yang kerasukan untuk mengepung mereka. Cahyo geram, tapi Dana dengan lantang mengumandangkan doa untuk mengusir sosok yang merasuki penumpang-penumpang itu. Seketika terdengar suara teriakan kesakitan dari penumpang yang kerasukan. Cahyo menyusul Ki Tunggul Pati yang sudah menghilang di balik pintu antar gerbong. Namun saat keluar, Cahyo tidak menemukan keberadaan Ki Tunggul Pati. Cahyo segera menyadari bahwa sosok itu tidak lagi berada di gerbong dan mengawasi setan-setannya yang menguasai kereta dari atas. Cahyo pun menaiki tangga sederhana di samping gerbong dengan berhati-hati, sementara angin berembus kencang karena kereta melaju dengan kecepatan tinggi. "Jol, aku nyusul!" teriak Dana yang terdengar dari bawah. Tapi ucapannya itu belum terwujud dengan keberadaan penumpang kereta yang berkerumun mengarah padanya. "Gak usah, Nan, biar aku yang ngurusin demit ini. Kamu cari cara untuk menyadarkan orang-orang itu dan menghentikan kereta ini." Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.